Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama kami di podcast Turada Pangkal Perjuangan Karawang. Saya Vika hadir kembali menyapa Anda untuk kali ini tentunya seperti biasa tidak sendiri, saya sudah ditemani dua narasumber kita kali ini dengan seperti biasa juga bukan pertama kali hadir menyapa Anda dari JDIH, kemudian hadir pula kali ini dari DPP KB Kabupaten Karawang. Baik, pendengar serta pemirsa channel YouTube Turada, juga mitra Turada, Anda dapat mengikuti siaran kami insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan, tidak hanya melalui frekuensi 107,4 FM, tetapi Anda juga bisa mengakses siaran kami melalui live streaming Turada di website karawangkap.go.id atau sekaligus bisa menyaksikan siaran live kami di channel YouTube Turada Karawang. Tonton apa yang Anda dengar. Baik, pemirsa dan pendengar radio Turada Pangkal Perjuangan Karawang, perkenalkan bersama saya sudah hadir Bapak Dr. Andes Imam Al-Husairi Bahanan MM. Beliau adalah PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat hari gini yang menyaksikan dan menonton. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir. Di sampingnya tentu yang sudah tidak asing lagi ada Ibu Dewi Handayani Sobekti SHMM, adalah Ketua Tim Kerja Dokpim Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang. Selamat datang kembali Ibu. Terima kasih Tepika. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, penuh semangat. Semangat. Harus. Alhamdulillah. Beliau sering kesini ya. Ya, karena ada banyak hal yang harus disosialisasikan ya, terutama terkait perda, sebagaimana yang akan kita perbincangkan hari ini, Bapak ya. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukannya Pak Kadis berkenan hadir ya. Alhamdulillah. Menyempatkan karena udah jauh hari ya. Ini pernah dihubungi oleh jauh hari, jadi ya coba singkirkan dulu beberapa acara gitu. Khusus buat Turada. Alhamdulillah. Baik, tentunya saya ingin tahu dulu sebelumnya ini ya. Sebelum Kabit tentunya jenjang karir yang yang ditempuh begitu ya. Bapak, bagaimana sudah berapa lama? Saya asli PLKB, banyak tugas lapangan KB waktu dari zaman BKKBN. Saya di 92, 93. Masih baru ya, 93 baru. Udah lama ya. Masih baru Saya aja masih 93. Saya lama berkarir. baru meletak. Jadi sesuatu yang tidak diinginkan sebetulnya jadi PNS betul waktu itu ya. Jadi tadinya saya juga di jurnalis di media di Jakarta, kemudian karena seseorang yang takdirnya harus begitu, saya kemudian melamar di BKKBN, ya jadi PLKB. Sekian tahun, kemudian di 2008 mungkin, jenjangnya lama, lalu jadi kepala UPT DKB, waktu itu ada UPT dulu. Kemudian di situ 2016 saya jadi bagian umum kepegawaian di DPPKB, setelah berubah jadi DPPKB. Kemudian sempat jadi sekretaris kecamatan di Cilemawetan 2 tahun setengah lebih kurang. Dan baru 2019 sebelum Covid saya masuk kembali ke DPPKB jadi kepala bidang advokasi data informasi. Di 2021 jadi sekdin sekretaris dinas, dan kemarin ini bulan September kemarin itu diamanahi menjadi PLT Kepala Dinas DPPKB. Jadi Kadis paruh waktu lah. Alhamdulillah. Ya. Jadi asli saya cuma 2 tahun setengah keluar dari KB. Itu. Insya Allah pengalamannya di situ. Luar biasa pengalamannya. Kemudian juga selamat bergabung di podcast Turada. Siap. Walaupun sebetulnya punya podcast sendiri di DPPKB. Oh, hebatan Turada lah. Alhamdulillah. Kolaborasi ya Pak ya? Kolaborasi. Baik. Izin Pak ke Bu Dewi. Bu Dewi, kita akan berbicara perda kembali. Kali ini perda nomor 7 ya Bu ya? Iya betul. Oke, nomor 7 tahun 2024. Namun sebelum kita ke perda, baru-baru ini
ada sebuah kabar baik rupanya yang sudah diraih sebagai sebuah bentuk Alhamdulillah. prestasi buat Setda keren. Karawang. tangan, Ibu bisa cerita dulu Ibu. Boleh cerita. Baik, terima kasih Teh, ini sebenarnya atas bantuan juga dan juga kerjasama dari semua pihak ya Teh. Karena Oke. kita tidak bisa sendiri untuk bisa meraih penghargaan ini. Alhamdulillah Kabupaten Karawang, terutama JDIH Kabupaten Karawang, kemarin kita sudah meraih juara 3 tingkat provinsi Jawa Wah, Barat. keren. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Surada, juga kepada semua perangkat daerah yang telah membantu kami sehingga bisa mendapatkan prestasi ini. Alhamdulillah. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Bisa Teh. lebih meningkat lagi ya Bu Betul. ya. Tingkat provinsi loh. Iya, alhamdulillah. Baik, masih tentang produk hukum ini ya dari JDIH, jaringan Dokumentasi dan dokumentasi informasi dan hukum. informasi hukum pemerintah Kabupaten Karawang. Saya atau kami ingin tahu Bu, tentu saja ada latar belakang dan maksud tujuan ya dibentuknya Perda nomor 7 ini tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Barangkali Ibu dulu ya, Bu Dewi dulu sebelum ke Bapak nanti. Izin Pak. Mangga. Baik, Teteh tadi sudah disampaikan yang melatar belakangi kenapa PEDA ini hadir. Jadi PEDA ini merupakan amanat Teh dari Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Di dalam pasal 14 itu diamanatkan bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di setiap daerah kabupatennya masing-masing. Kemudian juga kabupaten kota juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan advokasi, sosialisasi kepada masyarakat disesuaikan dengan kemampuan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dan itu bentuknya harus bentuk peraturan daerah. Makanya kemudian DPPKB mengusulkan kepada bagian hukum untuk menetapkan dan memproses usulan dari Perda perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Itu yang dimelatar belakangi. Nah, Perda ini sudah diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2024. Terdiri dari 13 bab dengan 55 pasal. Nah, kemudian juga saya juga terima kasih Pak sudah bersedia hadir karena ini adalah usernya Teh, penggunanya langsung dari perangkat daerah. Terima kuncinya lah. Terima kunci. Jadi nanti kalau saya mau tanya isinya apa aja dari 13 bab 50 pasal ini, siapa yang berkenan menjelaskan ini? Ibu atau Bapak? Nah, kalau isinya itu mungkin saya cuma ruang lingkupnya saja, tapi lebih teknis pasti Bapak bisa langsung Oke. lebih kompeten karena langsung dari lahir ya Pak, ya dari CPNS sampai Dari lahir dari sekarang. CPNS-nya. Jadi di PEDA ini juga berisi tentang hak dan kewajiban penduduk ya. Kemudian juga pembangunan keluarga, kemudian juga perkembangan kependudukan, kemudian partisipasi masyarakat, pendanaan juga termasuk pembinaan dan juga monitoringnya. Gitu. Oke. Kependudukan dan pembangunan keluarga. Keluarga adalah sekumpulan Unit terkecil. unit terkecil ya di Terkecil tengah masyarakat. masyarakat. Sebelum ke yang lebih luas lagi ya Pak ya. Dan pembentukan atau keberadaan sebuah bangsa ini ditentukan oleh keluarga ini Topangannya sendiri. betul dari keluarga. Oke, seperti apa keluarga yang tangguh, yang melahirkan karakter-karakter anak bangsa ke depan menjadi bangsa yang hebat begitu ya. Seperti halnya Karawang maju, mudah-mudahan insya Allah generasi-generasi yang dihasilkan juga adalah anak-anak yang berasal dari keluarga yang hebat ya. Baik, izin saya beralih ke Bapak. Bapak di sini sudah disebutkan tentunya, kita pengen tahu dulu ini. Ada kependudukan, ada penduduk. Ini sebetulnya apa sih perbedaannya atau sama aja sih sebetulnya? Ya, terima kasih Teh Vika. Tadi menyinggung sedikit tadi keluarga ya. Jadi tadi yang disebutkan Teh Dewi betul ada Undang-Undang 52. Kemudian sebelumnya itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92. Di situ yang memang secara gamblang disebutkan keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri anak, ayah anak maupun ibu anak dan sebagainya. Nah, kemudian akhirnya kenapa sih ada kementerian atau ada lembaga yang namanya DPPKB gitu kan? Saya cerita dulu dari dasar bahwa keluarga itu
memang unit terkecil yang memang menjadi basis sebuah bangsa juga dimulai dari sebuah keluarga. Betul. Gitu kan. Sehingga memang keberadaan BKKBN dari awal, dari zaman badan koordinasi jadi menjadi badan kependudukan saat ini, tentunya kita diamanahi tadi undang-undang tadi mengatakan begitu, termasuk kita juga ada regulasinya tentang peraturan Bupati nomor 65 kalau nggak salah ya, 65 tentang tata kelola struktur organisasi DPPKB, di mana tugas kami adalah membantu Bupati, membantu pimpinan daerah dalam hal pengelolaan penduduk. Ketika pertanyaannya apa sih perbedaannya penduduk dan kependudukan, penduduk itu apalah sesuatu atau semua orang yang menetap di wilayah tertentu dengan jangka waktu tertentu. Nah, artinya biasanya dibuktikan dengan apa? KTP ya. Secara individu mungkin penduduk lebih kepada individunya, tapi kependudukan lebih kepada mencakup segala hal yang berkaitan dari mulai pertumbuhan, persebaran, administrasi kependudukan sebagainya. Sehingga penduduk itu sendiri sebetulnya tidak hanya di DPPKB, ada administrasi kependudukan juga yang dikelola oleh badan Baduk Capil ya, dinas Capil yang ada di Kabupaten Karawang. Sehingga dari situlah kami memulai kemudian meluncur ke banyak program yang mungkin nanti kita bahas di belakang lah. Oke, baik. Dimulai dari keluarga ya Pak keluarga. ya. Ini cakupan BKKBN sebenarnya tupoksinya luas sekali. Sangat isi keluarga soalnya. Iya, isi keluarga. Bagaimana peran keluarga di sana untuk membentuk karakter, untuk memberikan apa Pak sebagai lembaga pendidikan ya. Karena katanya ada yang disampaikan bahwa ibu adalah Madrasatul Ula ya. Oke. Kemudian yang menjadi pendidik pertama bagi betul. buah hatinya begitu ya. Kemudian juga harus memenuhi hak anak, kesehatannya juga ya Pak ya, sosialnya juga Pak ya. Ini bagaimana peran DPPKB dalam menjalankan ini Pak? Apa namanya tupoksinya, kebijakannya seperti apa ini Pak? Ya, secara umum kalau kaitan dengan Perda nomor 7 ini artinya bahwa secara umum kan pendudukan itu dibagi dua lah, kualitas penduduk dan kuantitas penduduk. Di mana kalau kuantitas penduduk yang kami jalankan sejak ada BKKBN adalah bicara tentang pelayanan KB. Seperti kita ketahui BKKBN itu dari dulu ya, zaman kita kecil sudah dengar keluarga berencana, sudah waktunya. Nah, itu jadi lagu legenda Pak. Jadi legenda sampai sekarang. Betul bahwa ketika BKKBN diamanahi yang kemarin sekarang DPPKB di tingkat daerah untuk mengelola program keluarga berencana, bahwa KB itu sendiri memang berangkat dari DPPKB-nya ya, atau BKKB-nya berangkat dari bagaimana kita melakukan pelayanan keluarga berencana dengan menggunakan apa? Alat kontrasepsi. Ya itu intinya. Sehingga ketika ditanyakan, walaupun belum ditanyakan oleh TPK ya, siapa tahu ada pertanyaan belakang tapi saya dulukan ya. Saya dahulukan. Apa sih yang menjadi objek atau sasaran atau target dari program KB zaman dulu dengan sekarang? Ya. Yang paling mendasar adalah sasaran. Kalau zaman dulu sasaran KB itu adalah PUS, pasangan usia subur. Pasangan suami istri yang istrinya masih memungkinkan punya anak, masih subur. Ya. Agak dalam sedikit masih haid lah. Nah, itu menjadi sasaran kita, sasaran program KB. Sehingga karena masih produktif ya, pada saat itu programnya ya udah bagaimana teman-teman kami di lapangan PLKB melakukan advokasi, melakukan penyuluhan, melakukan konseling kepada PUS, kepada masyarakat itu, menggiring mereka mau ber-KB, menggunakan alat kontrasepsi dari mulai IUD, implan, EMU dan sebagainya, panjang lebar banyak. Nah, saat ini program KB sasarannya sudah bukan lagi PUS, tapi kepada keluarga. Baik lagi tadi undang-undang tadi ya, bahwa keluarga itu unit terkecil dalam masyarakat. Ada ibu, ada bapak, ada suami, ada istri, ada anak dan sebagainya. Sehingga betul kata Tevika tadi, secara umum kalau yang gampang ya KBM mah gitu kan, makanya anggarannya kecil segala macam. Padahal disitulah hal ihwal mengenali keluarga dibahas. Dari mulai kita sebut dari ibu hamil lah. Dari ibu hamil. Sekarang malah lebih jauh lagi dari calon pengantin. Mundur lagi dari remaja. Sehingga saya mau bercerita dari remaja ya. Remaja, calon pengantin, kemudian menikah dia jadi ibu hamil, kemudian ibu melahirkan, punya bayi balita, baduta,
anak kembali ke remaja, ada lansia, itu semua ada di dalam keluarga. Sehingga kalau ditanya kegiatannya apa aja sih, ya sudah yang menyangkut itu. Kalau bicara calon pengantin, kita punya program yang berkaitan dengan stunting. Contohnya dengan stunting, sasarannya remaja dan calon pengantin yang awal, yang dari hulunya gitu ya. Jadi jadi nyimbang dikit ke stunting ya. Nyimbang dikit ke stunting nggak apa-apa ya. Jadi ketika orang bicara stunting, gimana cara pengobatannya stunting? Stunting diobati bukan pada saat dia sudah balita. Mencegah ya Pak. Mencegah dari zaman remaja. Remaja tidak boleh anemia. Karena ada data mengatakan 49% remaja yang anemia kemudian dia menikah, maka anaknya pasti stunting. Nah, itu salah satunya tugasnya. Bicara tentang remaja, ada bina keluarga remaja. Bicara lansia, ada bina keluarga lansia. Bicara ekonomi keluarga, ada UPPKA, upaya peningkatan pendapatan keluarga aseptor. Kemudian mau bicara apa lagi di situ? Mengenai ketahanan keluarga, tentang keharmonisan keluarga juga diatur. Kita punya program-program seperti itu. Sehingga memang sangat luas, sangat kompleks, dan kita juga butuh undang-undang tadi, peraturan tadi. Ketika kita bicara peraturan daerah ya, nomor 7 tentang pengendalian penduduk, kita juga punya perda yang lain yang mungkin nggak dibahas di sini ya. Ada perda lain, ada lagi perda yang mengatur ketahanan keluarga, gitu ya. Ketika ini penduduk, pertanyaan TV katanya, penduduk apa sih ya? Penduduk kan individunya. Kemudian kependudukan yang persebarannya. Maka saya mau bicara terakhir dalam konteks pertanyaan ini, sehebat apapun sebuah daerah, sebuah bangsa, ekonominya maju, pendidikannya luar biasa, kesehatannya terpenuhi semua. Ketika jumlah penduduknya tidak terkendali, maka akan sia-sia. Direncanakan bikin puskesmas 10 dengan asumsi penduduknya 1 juta. Tiba-tiba penduduknya 1,5 juta, maka nggak cukup lagi ke puskesmas 10. Nambah lagi puskesmasnya. Sekolah direncanakan 500 ribu siswa yang sekolah di SD. Ketika penduduk tidak terkendali, maka harus nambah tuh SD. Katanya ekonomi kerakyatan maju, kemudian devisanya bagus dan sebagainya, penduduknya banyak juga tidak akan menjadi berpengaruh. Maka jadi kebutuhan selalu lebih balik tinggi lagi, penduduk adalah menjadi pembagi, menjadi pelindung kegiatan-kegiatan tadi. Tidak akan bisa programnya tadi jalan, penduduknya terus meningkat. Nah, itulah tugas KB diantaranya, mengendalikan penduduk. Iya. Oke, itu dia. Apapun upayanya, kalau tidak bisa mengendalikan jumlah lah ya, jumlah penduduk, semua akan jadi kerepotan ya Pak ya. Ya, kayak dalam rumah tangga aja. Dari semua lini begitu, ya, pendidikannya, kesehatannya. Betul, kayak dalam rumah tangga aja. Contoh yang lebih kecil, simpel ya. Jadi misalkan saya antara anak 2 dengan anak yang 5 akan berbeda. Ketika saya punya penghasilan misalkan 2 juta, buat kebutuhan rumah tangga 1 juta buat pendidikan sekolah, buat 2 orang anak cukup. Tapi ketika anaknya sudah jadi 4, maka yang jatah 1 juta buat 2 orang itu jadi 4 orang. Lebih kecil lagi kalau saya pulang tahlilan lah, dapat besek 1. Baginya kalau anaknya 2 mending cauna ayamnya ini kan udah 405. Nah, jadi itu gambaran sebuah negara, sebuah bangsa ketika penduduk tidak terkendali, maka akan sia-sia juga. Jadi ada merupakan dasar indikasi kesejahteraan ekonomi keluarga. Betul. Makanya kita membangun itu juga, membangun salah satu program juga tadi yang saya bilang UPPK tadi. Jadi ketika seseorang itu belum ber-KB, ya kemudian kita arahkan ber-KB. Setelah ber-KB apa sih? Katanya orang ber-KB sejahtera. Ya tidak juga, tidak ujug-ujug. Harus ada proses. Artinya ketika dia sudah tidak memikirkan anaknya yang balita, anaknya sudah mulai merangkai remaja, maka tidak punya aktivitas. Seorang ibu yang non pegawai ya, kayak Teh Dewi dengan Teh Vika ya, di rumah saja, maka dia diarahkan untuk berusaha melalui program UPPKA tadi. Kebijakannya seperti apa sih Pak yang dijalankan, yang dilakukan untuk pengendalian kependudukan selain dari KB itu sendiri? Oh ya, artinya kebijakan buat kita tadi akan di depan bahwa banyak program yang kita jalankan. Jalankan itu untuk bahasanya mengcover semua anggota keluarga lah tadi gitu ya. Nah, kebijakan yang dilakukan kami tentunya berpegang kepada kebijakan pemerintah daerah ya. Jadi kalau pemerintah daerah, karena judulnya kita adalah pembantu bupati yang mengelola pengelolaan penduduk, ya berarti kita
akan punya program yang mengarah menyesuaikan dengan program dari pemerintah daerah. Contoh kayak di RPJMD kita 2025-2030 misalkan contoh, bahwa kita juga ada beberapa hal yang sudah berhasil kita tidak menjadi prioritas. Contohnya tadi kesertaan KB pun, dan kalau boleh agak sedikit bukan ujub sih apa istilahnya, bahwa pelayanan KB kita sudah luar biasa, sudah di atas rata-rata. MCPR kita atau kalau dulu zamannya CU Perpus, itu CU Perpus itu jumlah peserta KB dibanding dengan PUS. Kalau PUS yang menjadi kewajiban KB 100 misalkan, ya peserta KB kita sudah di angka 68 menuju 70%. Artinya dari 100 orang keluarga, berarti 70 orang sudah ber-KB. 30%-nya kemana? Ada yang ingin punya anak, ada yang sedang hamil, dan ketika di luar itu semua menjadi sasaran, maka kembali tugas-tugas teman-teman PLKB yang menyisir itu supaya mereka mau ber-KB. Tantangannya Pak di masyarakat seperti apa nih Pak? Tantangan kita masih banyak sih. Artinya kalau tadi saya berbangga dengan angka MCPR yang 68% atau CU Perpus tadi, bahwa di dalamnya kan masih ada 30%. Anggap dikurangin yang hamil dan ingin punya anak. Artinya masih ada sekitar 10-11% yang memang dia tidak ber-KB, dia tidak ingin punya anak. Atau kita sebut unmet need ya. Unmet need itu PUS yang memang harusnya menggunakan kontrasepsi tapi tidak. Itu sekitar 11% itu tertunda. Nah, tantangannya apa? Katanya tadi masih ada masyarakat yang belum sadar ya. Ada menganggap KB nggak usah KB lah, kayak urun sorangan. Yang kedua, peserta KB pria. Pria, saya sebagai kaum pria kadang merasa malu. Partisipasi KB pria kita sangat rendah. Nah, selama ini kan sasarannya kaum perempuan ya, yang harus KB begitu, seolah-olah semua dibebankan ke perempuan. Sebetulnya tidak juga, makanya tadi peran serta pria itu harus menjadi program kami juga. Dan nyambung dengan pertanyaan TPK tadi, apa sih kendala? Ya kendala paling utama kita, yang dua tadi. Yang pertama, semua masyarakat ada yang masih belum sadar ber-KB. Yang kedua, partisipasi pria. Kita itu berapa ya? Ada kekhawatiran khusus nggak sih Pak? Kalau misalkan pria itu ada dampak, mungkin pria melalui ini bisa memberi kesadaran gitu ya untuk pria bahwa ber-KB. Tanggung jawab ber-KB itu sebetulnya kan tidak hanya perempuan saja, KB juga, pria juga harus punya tanggung jawab sama. Kita cuma punya dua pilihan alat kontrasepsi buat pria. Yang pertama kondom, yang kedua vasektomi. Dan dua-duanya itu kadang menjadi sebuah objek hoax atau objek dari ketidakpahaman masyarakat. Contoh kondom berpikirnya mereka kondom kan buat naujumlah jalik ya. Ini buat digunakan untuk di luar, misalkan ya di luar keluarga. Cari aman itu. Cari aman, beli di beberapa supermarket. Padahal saya tegaskan di sini sebelum ngomong yang lain, bahwa kontrasepsi kondom yang ada dari BKKBN ditujukan hanya untuk peserta KB. Jadi kalau misalkan kenapa ada di beberapa counter tertentu, ya artinya itu bisa digunakan untuk peserta KB atau tidak, untuk pengamanan dari HIV dan sebagainya, contohnya gitu. Nah itu yang pertama soal kondom. Kedua vasektomi, yang kemarin sempat ramai ya. Tapi saya jadi aneh ketika bicara Kang Deddy Mulyadi menghubungkan antara orang yang dapat bansos maka harus ber-KB MOP katanya gitu kan. Kami banyak ditanya teman-teman wartawan dan sebagainya. Saya menjawab hanya satu hal, bahwa tidak dalam kapasitas kami untuk menilai statement Pak Deddy Mulyadi, karena beliau konteksnya adalah bantuan sosial. Karena kalau di kami orang yang mau vasektomi pasti punya persyaratan. Kalau misalkan saya dapat hak mendapatkan bantuan sosial, tapi usianya masih di bawah 35 tahun, tidak boleh juga. Kalau anak saya masih 2, nggak boleh juga. Karena salah satu atau beberapa syarat seseorang vasektomi, yang pertama dia prianya udah usia 35 tahun ke atas. 35 tahun ke atas. Anaknya minimal 3. Minimal 3 anak. Kemudian keluarganya harmonis. Dan sehat. Sehat dan harmonis gitu. Nah, kalau itu memenuhi syarat maka oke, yang bersangkutan boleh menjadi peserta KB vasektomi. Tapi kalau tadi, dia miskin punya hak BLT, kalau saya nggak MOP, saya harus MOP dulu. Nggak juga gitu, karena persyaratan MOP tadi adalah usia, jumlah anak dan sebagainya. Jadi memang ada aturan khusus ya Pak ya? Ada persyaratan khusus dan sangat ketat. Iya. Kadang-kadang kemarin contoh ya, kemarin ada permintaan
Dia masih muda loh, umurnya baru 29 tahun, anaknya 2, ngotot pengen MOP vasektomi. Kenapa ada bantuan susu? Nggak juga, dia kalangan mampu. Kata dia, saya udah cukup 2 Pak, aman lah saya mau vasektomi. Tapi persyaratan juga tidak memungkinkan. Jadi kita tetap tolak. Jadi harus gimana? Nunggu akang usianya sudah mendekati 35 tahun. Kalau emang cukup di 2 anak tadi, ya coba istri dulu ber-KB sementara. Kemudian ada satu lagi juga, selama menunggu itu juga siapa tahu dia berkeinginan punya anak lagi. Karena setelah di vasektomi itu, seseorang yang sudah di MOP ya, bisa nggak dia punya anak lagi? Bisa. Cuma pemerintah tidak punya program, namanya rekanalisasi. Jadi kalau saya sudah MOP, kemudian tiba-tiba pengen anak lagi, gitu kan. Apakah bisa? Bisa. Tapi kalau datang ke puskesmas atau ke rumah sakit pemerintah atau ke PLKB, pengen dibuka lagi nggak bisa, karena kita nggak punya programnya dan biayanya mahal, gitu. Sehingga dia kenapa harus harmonis, kenapa harus tanda tangan suami istri bahwa dia udah stop di angka itu. Makanya kalau dari sisi agama tanya, vasektomi boleh atau enggak macam, saya tidak punya kapasitas. Cuma yang jelas dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan bikin pernyataan-pernyataan tertentu yang di atas materai yang dia tanda tangani. Oke. Baik. Tentunya dalam menjalankan program-program Bapak sesuai dengan juga amanah Perda. Ini perlu tidak Pak adanya koordinasi dengan instansi atau instansi vertikal ya, OPD lain. Seperti apa dukungan dari mereka? Vertikal atau sesama dinas? Sesama dinas, bisa dengan instansi lain barangkali. Ya. Yang jelas DPPKB itu kan tadi salah satu programnya melakukan pelayanan KB ya. Saya mau bilang secara tanda kutip ya, ini bercandanya gitu. Kami itu, petugas kami itu, pelakab kami itu cuma calo. Bahasa tanda kutip ya, calo. Jadi kalau misalkan kita di terminal kan, Cikampek gitu. Ayo Bu Cikampek Johar. Ketika sudah naik angkot, yang bawanya siapa? Supir kan? Nah, sama, kami semuanya bertugas melakukan penyuluhan, advokasi, konseling. Ketika setelah selesai dan mereka mau, maka kita serahkan ke tenaga kesehatan. Siapa mereka? Tentunya teman-teman dari dinas kesehatan, baik itu di puskesmas maupun rumah sakit. Ada istilahnya Fasiankes ya, fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kalau zaman 20 tahun ke belakang lah, kita kalau mau KB hanya bisa di puskesmas atau RSUD. Sekarang kami sudah punya 146 Yankes pelayanan kesehatan yang sudah bekerja sama. Apa kewajiban mereka? Kewajiban mereka melayani KB dan melaporkan. Apa kewajiban kami? Melakukan dropping alat kontrasepsi. Semua alat kontrasepsi kita bisa adakan untuk mereka yang 146 paskes tadi. Jadi yang jelas dengan kesehatan. Kemudian banyak hal juga terkait dengan itu ya. Mungkin teman-teman yang lain, mungkin yang jelas Bapeda sebagai apa suhunya dinas lah gitu ya, yang punya penganggaran dan sebagainya, kan selalu terkait dalam melakukan koordinasi dengan mereka. Kalau ke pusat ya pasti dengan BKKBN. BKKBN itu ibaratnya orang tua ya. Orang tua, kami sudah dewasa, kami diambil oleh Bupati jadi OPD, tapi BKKBN masih punya tanggung jawab secara garis program untuk memberikan yang pertama tentunya pasti penganggaran melalui BOKB. Ini sebetulnya saya ingin tanyakan Pak, sebetulnya ini juga mungkin kapasitasnya di Dukcapil ya, ada kaitannya dengan kependudukan. Tapi juga ini saling ada keterkaitan ya, ada saling support dengan DPPKB ini. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran sejauh apakah Karawang ini kependudukannya sudah cukup ideal Pak dengan luas area Karawang. Oke, saya coba nyampaikan data. Tadi dibilang indikator kinerja utama kita tadinya di RTPJM kemarin ya, itu LPP kita sekarang ini sudah di angka yang sangat baik ya. Saya punya catatan ya, bentar ya. Mangga Pak. Ini berkaitan dengan data. Ya, data. Karena ini merupakan capaian kinerja dari DPPKB juga tentunya. LPP kita itu sudah 1,6 ya, jadi laju pertumbuhan penduduk kita. 1,16. Artinya bahwa perkaliannya adalah jumlah penduduk sekarang dikali 1,16 tadi, maka kita memang sudah termasuk yang berhasil menangani pengendalian penduduk dari sisi kelahiran. Ya, perlu dicatat dulu sisi kelahiran. Artinya dengan angka tersebut berarti teman-teman PLKB sudah bekerja keras. Jadi rata-rata sekarang itu keluarga rata-rata punya anak itu paling 2.
ya, bahwa rata-rata ya, bahwa kemudian ada kasus ada yang 6-9 orang anak masih ada 1-2, tapi juga jangan dipungkiri masih ada orang yang anaknya 1 atau belum punya anak dan sebagainya. Nah, secara rata-rata maka di pertemuan kita udah berhasil. Nah, sehingga kami tidak jadikan itu sebagai sebagai indikator utama karena udah berhasil. Persoalannya sekarang adalah penduduk atau warga masyarakat pendatang. Itu yang secara tupoksi kami tidak bisa cegah. Yang saya ingin tanyakan sebetulnya. Jadi kalau saya ingat betul ya, saya lupa tahun berapa tapi sudah agak lama. Ketika kita masih di angka 1,9 atau 2 LPP kita, hitung-hitungan kami ya, ternyata di catatan sipil itu laju penduduknya sudah di angka 3,9. Itu berdasarkan pendatang yang masuk kemudian ber-KTP Karawang. Idealnya berapa sih? Ya, idealnya ya rata-rata 1 paling tinggi ya 2 lah. Bisa jadi ledakan penduduk. Nah, kenapa saya bilang tadi segitu saja? Kalau sekarang data, saya nggak tahu kalau data di kita sih penduduk kita berdasarkan pendataan kita ya 2,4 juta sekian lah ya. Itu yang di atas kertas yang kita data. Ya, yang tidak terdata kan banyak. Izin punten ya, mohon maaf kalau ada yang menonton ini ya, teman-teman kita yang jual nasi goreng, yang jual pecel lele, yang jual nasi padang, informal lain, pedagang-pedagang informal yang ternyata mereka masih berKTP luar Karawang loh. Apakah sudah terdata? Belum tentu, atau dan belum pasti belum terdata. Jadi kalau sekarang asumsi kita 2,4 atau 2,5 paling tinggi penduduk Karawang, saya nggak yakin, mungkin di angka 3 juta. Nah kemarin saya jadi Dewan juga sempat ada himbauan tersebut ya, dari teman-teman Dewan Komisi 4 bilang, KPU bisa. Kebetulan bukan ranah kami untuk melakukan pendataan kepada penduduk yang non kelahiran ya. Artinya tentunya kita harus sinergis, bahwa catatan sipil, kemudian Satpol PP, kemudian pemerintah kecamatan harus juga bersama-sama kita melakukan data pendataan atau mengarahkan, menggiring para penduduk Karawang yang belum berKTP Karawang dan belum terdata di Karawang. Nah, secara resmi merugikan nggak? Ya, pasti merugikan. Secara ekonomi dia nanti nggak bayar pajak di Karawang, gitu kan. Sama seperti plat nomor kendaraan di luar Karawang kan. Nah, ini yang kita sama-sama untuk kalau dalam program kami itu ada namanya Grand Design Pembangunan Kependudukan. Jadi pekerjaan penduduk itu, soal kependudukan itu bukan ranah kami saja, bukan ranah Disduk Capil saja, ya, tapi juga semua hal. Apa lingkungan hidup, misalkan di DLH, apa terlibat sangat. Ketika penduduk makin banyak, maka sampah banyak. Ya. Kemudian bagaimana dengan perumahan PUPR? Maka ketika penduduk banyak, maka kebutuhan rumah juga akan banyak. Jadi memicu persoalan baru, Pak? Banyak persoalan baru. Makanya di awal tadi saya bilang tadi bahwa tugas kami mengendalikan penduduk dari sisi kelahiran. Tapi kalau kami bekerja sendirian juga ampun, gitu ya. Artinya semua harus terlibat. Karena balik lagi kunci pembaginya itu keberhasilan kesehatan, ekonomi, pendidikan, nggak akan lepas dari bagaimana kita bersama-sama mengendalikan penduduk yang ada di Karawang. Gitu. Dari tadi kita berbicara tentang kependudukan, Pak ya, belum ke pembangunannya. Oh iya, keluarga. Iya. Ini yang dimaksud dengan pembangunan keluarga ini apa, Bapak? Ibu Dewi, mohon maaf, sepertinya Bu Dewi mau jadi penonton ya? Atau Teh Dewi yang nanya juga? Ikut aja. Jadi soft hostnya 2 kalau Bu Dewi juga boleh nge-host ya? Fasilitator, Pak. Emang perempuan mau beraninya keroyokan. Baik. Oke. Apa tadi? Pembangunan keluarga. Oke. Saya sedikit tarik ke belakang lagi. Oke. Ketika program KB tadi saya bicara soal program KB sasarannya dulu sekarang keluarga. Nah, programnya sekarang penyebutnya sudah berbeda. Dulu kita sebut program KB, program keluarga berencana. Sekarang sudah namanya Bangga Kencana. Program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Bangga pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Jadi keluarga berencana gaya lamanya KB, pelayanan KB-nya ada. Tapi jangan lupa ada 2 yang masuk tadi, pembangunan keluarga dan kependudukan. Nah, bicara pembangunan keluarga, baik lagi ke tadi, esensinya keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat tadi.
kewajiban kami adalah melakukan terobosan kegiatan program yang menyangkut bagaimana membangun dari sisi keluarga tadi. Nah, kita punya program banyak, ada banyak POKTAN, kelompok kegiatan. Seringkali gini, irisannya sangat dekat dengan beberapa dinas lain, tapi secara esensi berbeda. Contoh, kita punya namanya Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia. Ya. Yang dibina siapa? Bukan lansianya, bukan remajanya, bukan anaknya, tapi keluarganya. Gitu loh. Jadi kalau bicara Bina Keluarga Remaja, oh berarti dikumpulkan remaja? Enggak. Orang tua remaja yang kita kumpul, yang kita bina. Untuk remaja nanti ada, namanya duta genre, misalkan ya, itu khusus remaja. Nah, yang dimaksud dengan pembangunan keluarga tadi, semua sisi unit yang ada di dalam keluarga tadi kita serang, kita serbu, kita fasilitasi, itu kan. Bagaimana dari seseorang remaja, calon pengantin. Sekarang contoh calon pengantin saja sekarang, dulu tinggal datang ke KUA saja kan. Sekarang ada 2 yang harus dilewati. Yang pertama adalah kesehatan, puskesmas. Yang kedua adalah balai KB. Jadi orang yang calon pengantin itu kalau bisa datang besok ke KUA nih, mau nikah, oh mana rekomendasi kesehatannya? Ada screening dulu, Pak? Screening. Maka dia ke kesehatan. Jadi ada orang sempat marah, banyak birokrasi, bukan birokrasi. Kalau kita sih sudah menyampaikan di sosialisasi kita, orang mau nikah datang dulu ke balai KB di kecamatan. Nanti akan diberikan tentang pemahaman tadi tentang pembangunan keluarga, kewajiban hak dan kewajiban dalam keluarga. Dari situ mereka nanti ke puskesmas untuk mendapatkan vaksinasi dan sebagainya. Dari situ maka dia akan mendapatkan 2 sertifikat dari kesehatan dan KB baru ke KUA. Nah, balik lagi ke pembangunan keluarga tadi, akhirnya kita nanti punya tanggung jawab bagaimana membentuk keluarga tadi yang sakinah mawaddah warahmah yang jelas ya. Tapi dalam konteks kami keluarga yang keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera seperti apa sih? Ya tentunya bukan hanya fisik, bukan hanya sekedar dia punya penghasilan tinggi, tapi juga dia punya ketahanan mentalnya, ketahanan keluarganya. Ada pembekalan mental lah Pak ya? Ada. Karena kenapa kalau di KB kan ada istilah gini, 21-25 keren. Artinya seorang perempuan menikah di usia 21 yang layak ya, laki-laki 25. Sebetulnya bukan sekedar mengatur umur, tapi di usia 21 seorang perempuan maka kesiapan mental dan organ tubuhnya itu sudah siap. Dia akan dititipin oleh calon bayi di rahimnya, ketika rahim umur 21 dianggap sudah ajeng. Kemudian ketika dia kelak punya anak, maka asi eksklusifnya juga baik-baik saja. Nah, tapi yang lebih penting dari itu adalah kesehatan mental dia. Ada loh orang yang cerai hanya gara-gara si istrinya itu masih doyan nongkrong. Terus si laki-lakinya tadi, istri perempuan 21, laki-lakinya di umur 25 tahun, diharapkan secara mental dia kuat. Jadi kalau bahasa beki nongkrong mah ya, kalau kepada Sundanya itu oke, hak segala bangsa nongkrong. Tapi ingat, ketika nongkrong jangan berlama-lama, di rumah ada istri, itu dia. Di rumah ada anak. Nah, ketika kekuatan mental, kedisiplinan tadi dia punyai, maka dia udah layak jadi seorang bapak dan seorang suami. Tapi kalau bahwa dia kemudian masih mengabaikan, masih egois, yang perempuannya masih senang dengan circle-nya, ngabaso, nyeblak, yang laki-lakinya masih nongkrong, motoran, begadang, maka yakinlah di situ akan terjadi masalah disharmonis. Perceraian yang akhirnya. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ternyata diawali dari DPPKB ini ya, dengan program KB sebelum melangkah ke melakukan ada akad nikah begitu ya. Ternyata sudah ada perencanaan terlebih dahulu ini. Ada dimulai dari tadi melangkah dulu ke kantor KB, ada pembinaan, pembekalan di sana, bagaimana seharusnya peran sebagai seorang istri, peran seorang suami, sudah siapkah tubuh kita untuk ada alat reproduksinya sudah siap atau belum begitu ya. Kemudian juga mungkin ada kewajiban dia sebagai istri nanti seperti apa. Itu dia. Jadi kunci-kunci kebahagiaan itu memang sudah ada pembekalannya di DPPKB ya. Jadi jangan menganggap itu hal yang menghambat birokrasi begitu ya. Karena mungkin keburu-buru pengen dapat surat nikah Pak. Makanya Pak RT ya bahwa apalagi pernikahan dini nih ya, efeknya luas sekali. Bahwa masyarakat kalau berpikir tentang DPPKB atau PKB cerita tentang kontroversi saja. Betul itu, tapi 20 tahun ke belakang gitu ya. Tapi sekarang udah bicara tadi pembangunan keluarga, ketahanan keluarga, ya. Sehingga memang kenapa tagline kami berencana itu keren karena gitu kan. Tagline kami gitu ya. Karena emang
sebuah keluarga harus dimulai dari perencanaan. Oke. Ya. Sekarang tagline-nya kan dulu 2 anak Cukup 2 anak. sekarang cukup. 2 anak lebih sehat. Artinya udah lebih kepada saran, lebih kepada edukasi bahwa 2 anak lebih sehat. Kalau gua mau 4 boleh nggak? Boleh, asal direncanakan. Kalau saya kaya, kalau saya milioner, kalau saya membangun rumah tangga dengan harta yang banyak, saya rencanakan aja anak saya 10. Perusahaan saya ada 10 nih, supaya hiji ewang nih perusahaan, boleh. Yang penting direncanakan. Oke. Kalau baik lagi gitu. Berencana itu keren, itu mengandung maksud tidak hanya merencanakan setelah di dalam sebuah keluarga yang sudah terjadi, tapi jauh sebelum dia membentuk sebuah keluarga. Oke. Itu disebut perencanaannya gitu. Itulah bagian dari upaya DPPKB ya Pak ya, melalui perencanaan atau KB. Jadi tidak hanya sebatas pemahamannya terbatas pada kontrasepsi. Tetapi sangat luas ya Pak ya. Oke, luar biasa. Saya satu hal lagi, kemarin saya dapat masukan lah. Saya terima kasih ke Pak Ridwan Salam ya, Kepala Bapeda. Selama ini tadi ketika kita memberikan edukasi kepada calon pengantin di Balai KB Kecamatan, itu yang terjadi kan seperti wawancara atau seperti penataran gitu. Sama saya di KUA juga gitu. Jadi ada hal yang lucu disampaikan Pak Ridwan Salam. Ketika selesai diberikan penataran 1 jam kalau perlu, ketika keluar ruangan katanya si calon suami istri tadi bilang, "Teh, itu undangan belum dicetak, catering gimana segala macam." Ketika dia disibukkan dengan soal perencanaan acara pernikahan dia, yang didengerin tadi dari orang KB, PLKB-nya, dari kesehatan, dari KUA tuh buyar. Ada kata Pak Ridwan Salam begini, harusnya KB punya upaya untuk melakukan bikin edukasi melalui kayak link gitu ya, kayak film pendek gitu. Ya, jadi ketika mereka datang, selain diceramahin, ada kayak ada VT yang tinggal di apa sih namanya? Kayak trace gitu loh, gitu. Di scan atau wajib lupa. Di scan, sudah, nggak usah dibuka di situ, nanti aja nih ketika dia senggang, selesai ngepak undangan segala macam. Oh tadi saya dapat scan ya dari PKB, dari BPKB, baru dibuka tuh bagaimana perencanaan keluarga, bagaimana hak kewajiban hak dan kewajiban suami istri, seperti itu. Dan kami akan coba upaya itu, tentunya nggak sendirian. Tadi bicara kolaborasi, kami pasti kolaborasinya dengan Kemenag misalkan. Kami punya hubungan yang baik dengan beliau, dengan mereka, termasuk kesehatan. Jadi kalau kita bikin film pendek nanti Kominfo juga punten, Kominfo nih bareng-bareng gitu ya. Kominfo film pendek itu yang kita akan berikan kepada calon pengantin ya, itu hasil kolab kita bareng-bareng, KB, kesehatan, Kominfo, Kemenag. Jadi tidak egosentris gitu ya, tidak masing-masing ini film buatan saya, enggak. Artinya di film tersebut kalau ada logo 4 instansi tadi, itu yang disebar ke calon pengantin. Kolaborasi ya Pak ya. Pengennya kami gitu, kita sedang merencanakan. Ketika scan barcode sudah ada tuh. Sudah ada. Dan edukasi bisa ditonton kapan saja sebenarnya. Ditonton kapan saja. Itu lebih efektif daripada sekedar ini autokritik ya. Autokritik buat kami bukan hanya kepada Kemenag atau kesehatan, kami lah. Mungkin bisa direspon nanti Pak setelah ini. Jadi mereka tidak hanya sekedar mendengar. Keluar cina buat hajatnya masih kurang 5 juta, udah pusing. Boro-boro dia mikirin tadi yang disampaikan oleh para penata kan gitu kan. Jadi kalau punya film tinggal kapan saja tadi. Iya. Bapak berangkat dari keluarga, seseorang itu bisa sukses atau sebaliknya. Pasti. Baik itu dari anak, dari ibunya, atau dari kepala keluarganya sendiri. Kalau keluar dari rumah, katakanlah ke kantor, di rumah aja ini ada persoalan yang belum selesai, tentu akan mempengaruhi fokusnya dalam bekerja. Begitu ya. Begitu juga dengan anak, apalagi seorang ibu, ini sentralnya di rumah. Katanya ibu yang bahagia, insya Allah semua beres. Semua. Tercover. Ibu kan jantungnya semua keluarga, bikin ceria, seru. Gitu. Artinya gue juga bahagiakanlah para istri. Pastinya. Gitu. Oke. Karena kan pada dasar itu ya sebenarnya. Oke. Jadi pangkal dari kesuksesan atau sebaliknya itu dari rumah ya, dari keluarga Bapak, termasuk anak. Nah kadang-kadang karena ada punya persoalan dari pasangan suami istri, ini anak yang kena imbasnya. Ini ada berbicara tentang perwalian anak nih ya. Oke. Nih siapa sebetulnya yang bisa ditunjuk? Ini bukan persoalannya ya, tapi siapa yang bisa menjadi wali anak begitu ya?
serta kewajiban dari wali anak tersebut, apakah memang harus sama seperti kewajiban orang tua kandung begitu ya Pak ya? Kalau misalnya ada persoalan yang muncul sehingga orang tuanya terpaksa harus tidak bisa mendampingi anak begitu. Siapa sebetulnya yang berhak? Apa ya? Wali anak itu yang pasti harus punya hubungan yang erat dengan si anak tersebut. Punya hubungan yang lebih dekat ya, baik itu mungkin paman atau mungkin keponakan dan sebagainya. Dan memang sebetulnya ini ranahnya lebih ke DP3A ya, DP3A Kak, DP3A Ibu Wiwi ya, tapi nggak apa-apa lah ya, bahwa seorang wali anak itu adalah orang yang memang secara hubungan kedekatan, dia ada kedekatan banget dengan si anak ya. Tadi paman, Kedekatannya bapak. setelah struktur keluarga? Setelah struktur keluarga, itu yang pertama. Yang kedua, dia punya kewajiban untuk melakukan perlindungan, untuk melakukan apa ya, kewajiban-kewajiban selayaknya orang tua kepada yang bersangkutan, kepada anak tersebut. Karena itu juga harus dijamin dalam undang-undang kan gitu. Ada beberapa hak adat yang memang harus menjadi kewajiban si wali anak, kalaupun orang tuanya tidak ada. Contoh seperti itu. Oke. Bapak, menurut Bapak Perda nomor 7 ini sudah cukup mengcover semua hal-hal yang berkenaan dengan kependudukan dan pembangunan keluarga belum Pak? Saya pikir sudah sangat hampir lengkap ya, hampir lengkap gini maksud saya. Memang ada pemilahan di awal tadi bilang Teh Dewi punten ya, artinya program keluarga berencana atau Bangga Kencana tadi, di mana basicnya adalah pengendalian penduduk, memang di Perda tersebut banyaknya masih persentasenya ke masalah-masalah kependudukan, ya kan. Tapi ada hal-hal lain yang menyangkut tadi pembangunan keluarganya atau ketahanan keluarganya memang tidak terlalu banyak diadop karena memang ada perda tersendiri yang mengatur itu. Ya mungkin kapan-kapan kita ngobrol itu ya. Nanti ada Pak, ada waktunya. Ada seasonnya ya. Undang lagi Bapak ya, mudah-mudahan bisa lagi. Sehingga saya pikir apakah ini sudah mencukupi? Saya pikir untuk hari ini, untuk program Bangga Kencana sampai hari ini, perda tersebut sudah menjadi apa ya, jawaban dari kehausan kami sebagai penyelenggara maupun masyarakat. Karena masyarakat juga harus tahu soal perda ini, karena masyarakat sekarang kan gini, saya bukan mengkritik masyarakat lah, saya bagian dari masyarakat. Terkadang perda perbub yang dihadirkan oleh dari DPRD maupun dari pemerintah Kabupaten Karawang itu banyak tidak diakses sama masyarakat. Kalau masyarakat bisa mengakses langsung kan. Ini sekaligus menjadi pertanyaan saya Iya, Pak, apa iya. sebenarnya yang harus dilakukan peran serta masyarakat dalam hal ini Pak, dalam mendukung penyelenggaraan program penduduk dan pengendaliannya? Yang pertama, masyarakat juga harus selalu diberikan edukasi ya. Kalau masyarakat mau mencari sendiri, kadang-kadang dengan problematikanya masyarakat, baik itu secara umum maupun secara khusus, mereka akan kadang-kadang sulit untuk berpikir nyari tentang undang-undang lah, tentang literasi atau apapun gitu ya. Nah, kewajiban kami, artinya kewajiban kami itu mungkin dari bidang bagian hukum atau dari DPPKB kami sendiri untuk melakukan pertama sosialisasi. Ya, sosialisasi tentang peraturan-peraturan regulasi yang menyangkut masalah pendudukan, masalah kesejahteraan keluarga dan sebagainya. Yang kedua, setelah melakukan sosialisasi maka edukasi. Edukasinya apa yang ada di situ dijalankan. Soal seperti tadi lah, seorang masyarakat, sebuah keluarga bila membutuhkan apa-apa, misalkan perlu KB harus kemana? Artinya kan selain sosialisasi, edukasi seperti itu. Okay. Nah, itu menjadi kewajiban kita bersama untuk menyebarluaskan informasi ini, termasuk melalui podcast, melalui media sosial. Baik Bapak, untuk itu terima kasih sudah hadir di podcast kita siang hari ini. Namun sayang sekali waktu kita tanpa terasa Pak ya. Iya ya. Waktu terus berlalu. 5 jam loh. Amin, 5 jam tadinya misalnya. Sepertinya semakin banyak hal yang disampaikan, semakin tergelitik ingin tahu lebih banyak lagi. Nanti ada hal lain lah ya. Ada kesempatan lain barangkali ya, karena ini berkaitannya banyak sekali ya. Dari ibu hamil, balita, persoalannya kan banyak, remaja juga ya. Ini DP3A. Satu hal gini, saya hari ini merasa tersanjung, bukan tersanjung ya, lebih kepada tepat. Pertanyaan ke KB itu yang begini lah, masalah kependudukan, masalah ketahanan keluarga. Tahu nggak, saya diundang podcast itu udah banyak dari teman-teman di luar sana ya. Rata-rata ditanyakan soal kondom, soal vasektomi, soal KB.
itu sudah bukan zamannya gitu ya. Nah, jadi maksud saya pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang memang juga menjadi edukasi buat masyarakat. Terima kasih, Gitu, alhamdulillah kalau terima begitu. kasih juga saya diundang teman-teman terima kasih, Surada, Bapak sudah teman-teman hadir. Pak Kodiskominfo. Barangkali untuk statement terakhir ada hal yang ingin disampaikan, himbauan kah atau apa? Silakan. Yang teknis sih, yang secara umum secara berhubungan dengan program ya bagi masyarakat khususnya Kabupaten Karawang, artinya bahwa program Bangga Kencana atau program KB zaman dulu itu bukan hanya melulu soal kontrasepsi, tapi juga di dalamnya ada soal masalah ketahanan keluarga, soal stunting, soal penilaian penduduk, soal bonus demografi dan sebagainya yang memang harus dipahami oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa juga nanti follow Instagramnya di PPKB dan YouTube di PPKB. Numpang promosi. Baik, beralih ke Bu Dewi barangkali di akhir perjumpaan kita untuk kali ini, silahkan. Terima kasih Teh. Saya tidak akan bosan-bosannya bagi masyarakat yang membutuhkan produk hukum yang ada di Kabupaten Karawang, jangan lupa kunjungi JDIH Karawang. Oke. Jadi gampang, tinggal Betul. buka Google Pak. Semua produk hukum kita upload di situ. Jadi ini salah satu bentuk sosialisasi dan juga edukasi. Jadi tinggal buka website JDIH Karawang. Baik, terima kasih Ibu Dewi, Terima kasih Bapak, juga, terima sama-sama. kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa jumpa kembali di suasana yang berbeda dan menarik ya untuk kita berikan edukasi kepada masyarakat. Baik. Sama-sama bilang berencana itu keren yuk. Berencana itu Keren. Baik, terima kasih Mitra Surada pendengar di 107,4 FM atau melalui live streaming Surada dan sekaligus juga pemirsa channel YouTube Surada Karawang. Perbincangan kami, saya Vika bersama PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Karawang, Bapak Dr. Andes Imam Al-Husairi Bahanan MM, yang juga hadir siang hari ini Ibu Dewi Handayani Subekti SHMM selaku Ketua Tim Dokpim pada bagian hukum Setda Kabupaten Karawang. Kami pamit undur diri, terima kasih, semoga kebersamaan kita selalu memberikan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.